Baik, puji Tuhan. Pagi ini saya akan langsung saja sharing pengajaran firman Allah. Tentu saja saya mengucapkan selamat datang ya buat jemaat Tuhan, saudara seiman, juga mungkin juga hamba-hamba Tuhan yang baru menemukan channel YouTube gereja kami, GSPDI Philadelphia Jombang. Saya mengucapkan selamat datang. Atau Anda yang mungkin baru terima sharing dari teman saudara lewat akun Facebook Johannes Naftali atau channel YouTube kami, saya mengucapkan selamat datang, bersukacita kita bisa bertemu bersama dalam pengajaran firman Allah. Senang saya setiap hari bisa mengajar, berbagi kebenaran firman Allah menjadi perenungan saya bisa bagikan dengan saudara. Sama-sama kita bertumbuh, sama-sama masa krisis pandemi kita kuatkan percaya kita kepada firman Allah, kepada janji-janji Tuhan saudara ya. Baik. Pagi ini kita langsung saja belajar tentang doa profetik atau perkataan profetik. Kita buka sama-sama dalam 1 Raja-Raja pasal yang ke-18 ayat 41 saudara ya. Sampai 46. Saya ajak kita baca ayat ini berganti-gantian. Saya baca ayat 41 gitu ya saudara, 42, 46-nya sama-sama. Begini kata firman 41. Kemudian berkatalah Elia kepada Ahab, pergilah, makanlah dan minumlah sebab bunyi derau hujan sudah kedengaran. Teruskan saudara. Lalu Ahab pergi untuk makan dan minum. Tetapi Elia naik ke puncak gunung Karmel. Lalu ia membungkuk ke tanah dengan mukanya di antara kedua lututnya. Ayat 43, setelah itu ia berkata kepada bujangnya, naiklah ke atas, lihatlah ke arah laut. Bujang itu naik ke atas, ia melihat dan berkata, tidak ada apa-apa. Kata Elia, pergilah sekali lagi, demikianlah sampai 7 kali. Terus 44. Pada ketujuh kalinya berkatalah bujang itu, wah, awan kecil sebesar telapak tangan timbul dari laut. Lalu kata Elia, pergilah, katakan kepada Ahab, pasang keretamu dan turunlah, jangan sampai engkau terhalang oleh hujan. 45 ya, maka dalam sekejap mata langit menjadi kelam oleh awan badai. Lalu turunlah hujan yang lebat, Ahab naik kereta lalu pergi ke Israel. 46 sama-sama saudara 2 dan 3. Tetapi kuasa Tuhan berlaku atas Elia, ia mengikat pinggangnya dan berlari mendahului Ahab sampai ke jalan yang menuju Israel. Sekali lagi pagi ini kita bicara tentang doa profetik. Apa itu doa profetik? Perkataan profetik yang kita nubuatkan, sesuatu yang belum terjadi, nanti kita belajar. Itu akan terjadi. Jadi bagaimana caranya kita membuat sesuatu yang belum terjadi dalam kehidupan kita, itu bisa terwujud terjadi dalam hidup kita seperti yang kita katakan dalam iman. Dengan iman, itu namanya doa profetik. Itu namanya permohonan profetik. Itu namanya perkataan profetik. Ini kita mau belajar. Kita mulai langsung saja pada ayat 41 saudara ya. Lihat ayat 41. Boleh sama-sama kita baca sekali lagi ya. 1 Raja-Raja 18 ayat 41. Baca semua yang di rumah, daripada Anda bengong, ngantuk nanti, baca keras firman Allah ini sampai terdengar di telingamu ya. 2 dan 3. Kemudian berkatalah Elia kepada Ahab, pergilah, makanlah dan minumlah, sebab bunyi derau hujan sudah kedengaran. Saudara, ayat 41 pendahuluan sedikit supaya Anda tahu kisahnya dengan bagus ya. Ayat 41 ini menarik cerita ini sebab ayat ini terjadi setelah Elia itu mengalahkan, atau mungkin lebih tepatnya saya katakan terus terang, setelah dia membunuh begitu ya, membunuh 850 nabi palsu. Ya 450 nabi Baal ditambah dengan 400 nabi Asyera dalam suatu showdown, pertikaian begitu ya. Seperti sebuah pertandingan untuk mendatangkan kuasa Allah, mempersembahkan korban lembu, itu gak boleh pakai api dari dunia ini atau pemantik api apapun yang ada.
tetapi harus dibakar persembahan lembu itu dengan api yang turun dari sorga. Singkat kata, yang menang Elia dalam showdown itu. Ya, yang menang Elia, saudara ya. Sehingga Elia bunuh 850 nabi palsu itu. Nah, ayat 41 itu persis begitu. Persis setelah peristiwa kemenangan Elia mengalahkan, membunuh 850 nabi palsu. Lagi on fire-nya. Lagi berapi-api rohnya Elia. Imannya Elia lagi terangkat-terangkatnya. Lalu tiba-tiba dia ngomong begini, Elia di ayat 41. Dia ngomong sama Raja Ahab. Kalau kita bicara raja itu bukan orang sembarangan. Kita ngomong sama bupati, sama camat saja, Anda gak boleh sembarangan. Mesti bertanggung jawab. Nanti dituntut kita jangan-jangan. Kepada orang-orang tertentu dan kepada semua orang pastinya kita bertanggung jawab, gak boleh sembarangan asbun asmong asal ngomong begitu. Elia saya percaya dia gak sembarangan. Dia ngomong begini sama raja, perhatikan. Elia berkata begini, pergilah sama raja ini. Makanlah dan minumlah sebab perhatikan bunyi derau hujan sudah kedengaran. Perhatikan perkataan Elia sang nabi. Go, pergi kamu mendahului aku. Makanlah, minumlah, sebab begini, bunyi derau hujan sudah kudengar. Pergi mendahului aku, go dulu sana kamu. Aku sudah mendengar derau hujan yang keras di telingaku. Saudara, pertanyaannya adalah apakah betul Elia mendengar derau bunyi hujan? Ya, di dunia yang nyata tidak ada tanda-tanda itu loh. Tidak ada seorang pun yang mendengar petir, geledek, guntur. Tidak ada seorang pun di saat itu melihat tanda-tanda awan kecil sebesar telapak tangan. Tidak ada, terang benderang itu langit. Sebab hampir 3,5 tahun tidak turun hujan. Langit membara merah kayak tembaga. Tidak ada tanda-tanda hujan. Saya ulang, langit sedang terang-terangnya benderang. Jadi menurut saya kalau kita baca ayat ini, 1 Raja-Raja pasal 18 ayat 41, ini ayat betul-betul misterius dan membingungkan. Tidak ada orang lihat. Di langit tidak ada awan dan tidak ada setetes hujan pun. Lalu pertanyaannya adalah, apakah Elia sedang berbohong, berdusta kepada Raja Ahab? Ada tahu jawabannya? Tidak. Dia sedang tidak berbohong. Ketika dia berkata, go, lebih dahulu aku, mendahului aku kamu dulu. Makanlah, minumlah, sebab aku sudah mendengar derau hujan yang keras. Kamu pergi dulu, makan, minum dulu. Derau hujan sudah kedengaran. Ketika Elia katakan itu, Elia bukan sedang berdusta, Bapak Ibu Saudara. Inilah yang disebut perkataan profetik. Inilah yang disebut dengan istilah bahasa Alkitab doa profetik. Nah, saya mau terangkan apa itu doa profetik. Ya, doa profetik itu adalah, doa profetik itu bukan doa yang memohon-mohon. Doa profetik itu bukan doa yang merengek-rengek, meminta-minta belas kasihan. Bukan kayak begitu. Doa profetik itu bukan satu doa yang dinaikkan dari dasar begitu ya. Lalu menghampiri tahta kudusnya Tuhan. Enggak kayak begitu. Doa profetik saya lebih berkata begini. Itu doa yang langsung ke gunung kudusnya Tuhan. Langsung begitu. Langsung ke gunung batu kita yang kudus. Itulah Yesus sendiri. Untuk Anda ngerti doa profetik, saya pagi ini akan bawa saudara pelan-pelan supaya saudara ngerti betul, orang sudah bilang ngeh betul, itu apa artinya doa profetik. Saya akan bawa saudara pada ayat ini, Yohanes 15 ayat 7. Ayat yang sering kita baca, saking seringnya sampai lewat-lewat ini ayat tanpa kita dapat sesuatu yang rohani, yang penting. Firman Allah seringkali sederhana, tetapi tidak pernah menyederhanakan kuasa Allah bekerja di dalamnya. Seringkali kita pikir, sederhana kalimatnya lewat. Kita kehilangan makna-makna rema, pewahyuan firman Allah yang hidup. Nah, saya ingin bawa saudara pelan-pelan
Doa profetik lewat ayat ini saya bawa saudara. Yohanes 15 ayat 7. Mari sama-sama kita baca Yohanes 15 ayat 7, 2, 3. Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu, terus mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Perhatikan kalimat yang kedua setelah koma, bagian B. Mintalah apa saja yang kamu kehendaki. Alkitab tidak katakan mintalah apa saja yang kamu butuhkan atau perlukan, tapi pakai kata yang kamu kehendaki. Ejaan lain, yang kamu mau. Yang kita mau, yang kita kehendaki dengan yang kita butuhkan, kita perlukan, itu dua hal yang berbeda loh. Yang kita mau dengan yang kita perlu itu beda. Apa saja yang kita mau, apa saja yang kita perlu, itu beda. Seringkali selama ini barangkali yang saudara dengar, juga yang saya dengar selama ini adalah perkataan begini, bahwa Tuhan itu tidak memberikan apa yang kita kehendaki, tapi Tuhan memberikan yang kita butuhkan. Selama ini yang kita dengar adalah bahwa Tuhan tidak memberikan yang kita mau atau kita kehendaki, tapi Tuhan memberikan yang kita perlu. Betul apa tidak? Selama ini kayaknya begitu deh yang kita dengar. Bahwa Tuhan itu hanya memberi yang kita butuhkan, Tuhan hanya memberi yang kita perlukan. Tetapi ternyata ketika saya baca Alkitab, ketemu ini ayat. Bahwa ternyata Tuhan itu bukan hanya memberi yang kita perlu, yang kita butuh. Tuhan bisa, sangat bisa, Dia memberi yang Anda mau dan yang Anda kehendaki. Memang kalau kita lihat ayat ini pernyataan Yesus langsung. Ini pernyataan Yesus yang memang kalau dipikir, wih terlalu berani ya, luar biasa ya, hebat ya. Terlalu berani. Yesus menyatakan, menjanjikan, mintalah apa saja yang kamu kehendaki, yang kamu mau, dan kamu akan menerimanya. Wih luar biasa ya, berani banget ya pernyataannya. Persoalannya kan begini masalahnya. Kita seringkali membatasi Tuhan itu dengan keberadaan keterbatasan kita. Itu kan masalahnya. Kita membatasi Tuhan dengan diri kita. Diri kita terbatas, sementara Tuhan di pihak Tuhan gak terbatas. Nah kita coba-coba membatasi Tuhan dengan keterbatasan keberadaan kita. Padahal jelas-jelas di ayat ini berkata, mintalah apa saja yang kamu mau. Mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Ini pernyataan Yesus. Bukan pendeta, nabi, rasul yang bicara. Tapi Yesus langsung yang menjanjikan. Yesus langsung yang menyatakan kepada kita. Nah mari kita belajarlah dari Yohanes 15 ayat 7 ini. Ada sesuatu yang penting yang kita mesti tangkap dari ayat ini. Saya mau tanya, saudara rindu gak mengalami ayat ini? Janji Tuhan, pernyataan Tuhan terjadi sama saudara sama saya. Rindu kak? Kalau Anda rindu mengalami ini, ternyata ada syaratnya. Dan syaratnya rupanya tidak mudah. Syaratnya cukup, bahkan bukan cukup. Memang sukar syaratnya. Ada dua syarat. Kalau Anda ingin mengalami pernyataan janji Tuhan ini. Yang kita mau, yang kita kehendaki. Dan kamu akan menerimanya. Ada dua syarat. Bagaimana syaratnya? Yang pertama, ayat 7 tampilkan dikatakan begini. Jikalau kamu tinggal di dalam aku. Ini nomor satu. Kalau Anda ingin mengalami janji Tuhan, yang kamu mau, yang kamu kehendaki, Tuhan katakan dan kamu akan menerimanya. Nomor satu adalah begini, kita mesti tinggal dalam Tuhan. Tahu arti tinggal dalam Tuhan? Ya mesti hidup dalam kebenarannya. Tinggal di dalam Tuhan, di dalam Dia, itu berarti tinggal dalam kesucian, tinggal dalam kekudusan, tinggal dalam kebenaran. Tinggal dalam Tuhan itu pilihan kita ya Tuhan. Kalau misalnya setan tawarkan dosa sama kita, Tuhan tawarkan hidup benar. Anda berkata gini, saya mau hidup dalam Tuhan. Maka Anda mau hidup benar, pilih hidup benar. Setan tawarkan keserakahan akan harta duniawi ini.
Tuhan katakan mengucap syukur dalam segala hal. Aku mau hidup dalam Tuhan. Meskipun keadaan begini, aku tetap percaya dan bersyukur kepada Tuhan. Pilihan kita adalah Tuhan. Ada nangkep maksud saya, saudara ya? Setan tawarkan yang manis. Ya, tapi kita mau tinggal dalam Tuhan. Tapi aku tahu Tuhan lebih manis. Setan tawarkan yang indah. Kita tahu Yesus lebih indah dari semua. Selalu orang yang mau tinggal di dalam Tuhan, pilihannya ya Tuhan. Itu namanya tinggal dalam Tuhan. Ada banyak godaan dosa, ada banyak tawaran setan, ada banyak tawaran dunia ini menggoda kita. Tetapi orang yang tinggal dalam Tuhan, dia tahu pilihannya. Aku mau pilih Yesus, aku mau tinggal dalam Tuhan. Ada syarat kedua, belum selesai. Apa syaratnya? Firmanku, nah ini agak sulit. Ini agak sukar. Firmanku dikatakan tinggal di dalam kamu. Saya suka menggambarkan sama jemaat di Jombang. Kata firmanku tinggal di dalam kamu, itu ibaratnya ember lah pokoknya saudara ya. Dimasukin, dikerek ke dalam sumur, embernya kita masuk ke dalam sumur, kita masuk di dalam dia. Dalam kemudian ember itu akan dipenuhi dengan air, dimasuki oleh air. Air itu bagaikan pribadi Tuhan. Air itu bagaikan firman Allah. Firman Allah tinggal dalam kita, dalam ember hati kita. Tapi sering kali yang terjadi, begitu kita tarik itu ember, nyampe atas tinggal setengah airnya. Nyampe atas tinggal seperempat airnya. Nyampe atas habis sama sekali airnya. Loh, kenapa habis? Bocor embernya. Tahukah Anda yang bikin bocor ember hati kita itu apa? Dosa. Dosa itulah yang membuat firman Allah bocor. Yang membuat firman tidak bisa tinggal dalam hati kita. Padahal ini syarat yang sukar yang kedua. Syarat yang pertama kita pilihannya Tuhan, tinggal di dalam Tuhan. Yang kedua adalah firmanku tinggal di dalam kamu. Tapi persoalannya firman Allah suka bocor. Dengan apa firman Allah bocor? Dosa kita, kejahatan kita, kelakuan kita, perbuatan kita yang gak berkenan. Pikiran kita, hati kita, mulut kita yang gak berkenan. Bocor. Bagaimana kalau bocor oleh dosa? Tembel lagi. Minta ampun sama Tuhan. Hidup dekat sama Tuhan. Ada dua syarat. Ketika kita hidup dalam Tuhan dan firman Allah tinggal dalam kita. Kita gak biarkan bocor. Firman tinggal dalam kita, penuh dalam kita. Kalau kita dalam Tuhan, firman Allah dalam kita, firman berjanji, firman menyatakan, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Sudah bisa berkata amin? Mintalah, ngomong. Ketika kita berkata, itu jadi. Yang kamu mau, yang kamu kehendaki jadi. Syaratnya dua. Gak main-main saudara ya. Inilah sebetulnya yang membuat doa profetik yang kita katakan belum terjadi, nanti bisa terjadi. Caranya apa? Kitanya mau tinggal dalam Tuhan, memberikan diri kita tinggal dalam Tuhan, dan firman-Nya tinggal dalam kita. Saya bawa saudara pada Roma pasal 12 ayat 6. Mari sama-sama kita kembali baca ayat ini saudara ya. Baca firman supaya menghidupkan iman, roh setiap kita. 2, 3. Demikianlah kita mempunyai karunia yang berlain-lainan menurut kasih karunia yang dianugerahkan kepada kita. Jika karunia itu adalah untuk bernubuat, baiklah kita melakukannya sesuai dengan iman kita. Ada kata bernubuat. Jika karunia itu adalah untuk bernubuat, kita tidak bahas karunianya. Jadi gak usah tanya sama saya, karunia bagaimana? Kita bahas bernubuatnya. Bernubuat itu harus dilakukannya, saya baca saja ulang ya. Jika, coba tolong perhatikan kalimat ini supaya nangkep ya. Karena ini pengajaran firman. Kalau Anda lepas dari perkataan ini ya lolos juga gitu ya. Jika karunia itu adalah untuk bernubuat, baiklah kita, apa dikatakan? Melakukannya sesuai dengan iman kita. Bernubuat itu harus dilakukannya dengan iman. Nah, bernubuat itu artinya adalah mengucapkan perkataan nubuat atau mengucapkan perkataan profetik. Ya, yang kita lakukan dengan iman.
karena nubuat maupun perkataan profetik, ya sesuatu yang belum terjadi tapi kita katakan, itu harus dilakukannya, harus dikatakannya dengan iman. Nah, waktu kita mengatakan dengan iman lewat perkataan profetik, doa profetik, sesuatu yang belum jadi sama kita, tapi kita mau terjadi sama kita. Kita katakan dengan iman, kita lakukan dengan iman. Nah, iman itu yang kita berkata dengan iman, itu menarik kuasa Tuhan bekerja pada perkataan kita. Itu namanya deklarasi profetik, saudara, perkataan profetik. Jadi yang kita katakan dengan iman, kuasa Tuhan itu terkumpul pada perkataan kita. Pada waktu kita mengatakan dengan iman, perhatikan ini saudara ya. Waktu kita melakukan doa profetik, minta sama Tuhan dengan doa profetik, mengatakannya maksud saya dengan iman, itu kuasa Tuhan terkumpul pada perkataan kita. Dan iman itulah yang melipat gandakan kuasa Tuhan dilepaskan melalui apa? Perkataan kita. Sehingga pada waktu kita katakan itu terlepas kuasa Tuhan dan disitulah mujizat terjadi. Itu saudara ya. Itu perkataan nubuat. Itu doa profetik. Waktu kita mengatakannya dengan iman. Apa sih yang Anda mau hari ini, yang Anda kehendaki? Suamiku pengen pulang pendeta, lama gak pulang-pulang. Loh kemana suamimu? Sama wewe gombel, selingkuh, dibawa sama perempuan lain. Apakah bisa kamu bawa dia pulang? Lah ini nubuat. Yang Anda mau apa ini? Lakukan, katakan dengan iman. Iman yang kamu katakan tadi menarik kuasa Tuhan pada perkataanmu. Terkumpul kuasa Tuhan di perkataan, melipat gandakan kuasa. Dan ketika Anda lepaskan, itu kuasa yang berlipat ganda terlepas. Kuncinya iman. Doa profetik, perkataan nubuat dilakukan dengan iman. Saya tambah lagi satu ayat supaya lebih ngerti saudara ya. Sengaja saya bawa saudara ayat ke ayat, menerangkan ayat sama saudara. 2 Korintus 4 ayat 13. Sama-sama kembali kita baca ayat ini 1, 2, dan 3. Namun karena kami memiliki roh iman yang sama seperti ada tertulis. Aku percaya sebab itu aku berkata-kata. Maka kami juga percaya dan sebab itu kami juga berkata-kata. Saudara, perkataan profetik atau nubuat itu berasal dari kata-kata pro dan panai. Perhatikan ya, profetik itu dari kata pro dan panai. Artinya apa? Kita mengatakan sebelum terjadi supaya hal itu terjadi. Supaya yang belum terjadi supaya terjadi, bagaimana caranya? Anda berkata. Nah, sebelum berkata, nomor 1 percaya dulu. Iman. Iman itu waktu bertindak namanya percaya. Waktu di sini namanya iman. Ketika saya berkata, ketika saya melangkah 1 langkah, 2 langkah, berkata dalam nama Yesus aku percaya. Nah itu percaya saudara ya. Iman itu di sini. Ketika Anda bertindak itu namanya percaya. Praktek iman percaya, bukti iman itu percaya. Nah bagaimana yang belum terjadi supaya terjadi? Berkata. Nah sebelum berkata nomor 1 percaya. Makanya Paulus mengajar jemaat di Korintus, aku percaya, percaya di sini ya, perhatikan saya ya. Aku percaya, di hati percaya, sebab itu aku berkata-kata. Ada masih ingat kira-kira apa yang saya pernah ajarkan? Bahwa yang namanya iman itu mesti ada di 2 tempat. Yang pertama, di hati percaya, kedua, di mulut berkata. Makanya iblis akan tidak peduli. Anda cuma percaya, oh iblis masa bodoh, iblis tidak peduli, iblis tenang-tenang saja. Ketika kamu jadi orang Kristen cuma percaya, tapi nggak berkata. Oh tenang dia cuek bebe. Kamu percaya bagus, ayo percaya sama Tuhan. Percaya ya, kuasa Tuhan dahsyat. Dia tenang saja, selama Anda tidak mengucapkan perkataan. Makanya tahukah saudara bagaimana caranya iblis bungkam iman saudara? Bagaimana caranya? Dibungkam mulutmu supaya gak berkata. Saya pernah bilang sama saudara, iman itu bukan iman kalau cuma percaya di hati. Paulus berkata, firman berkata, aku percaya sebab itu aku berkata-kata. Sebab iman harus ditemukan di 2 tempat. Percaya di hati dan berkata di mulut. Setan akan tenang kok dia kalau saudara cuma percaya. Makanya saya pernah berkatakan sama saudara,
Kadang-kadang setan cuma ketawa, kita cuma nyanyikan, Yesusku dahsyat, Yesusku dahsyat. Setan cuma ketawa. Ya, selama ada mulut saja berkata tapi hati nggak percaya juga nggak bisa. Dua-dua, di dua tempat, di mulut dan di hati. Percaya dan berkata, maka yang belum terjadi akan terjadi. Itu profetik. Itu doa profetik. Bukan sekedar doa yang merengek-rengek, yang meminta-minta, yang melolong-lolong, yang jerit-jerit. Gak kayak begitu loh. Itu doa, itu perkataan, itu dengan hati percaya diucapkan. Nah, saya mau kasih contoh sekali lagi sama saudara lewat ayat dari beberapa waktu yang ada ya. Perhatikan, saya baca Markus 11:24. Ini lagi-lagi ayat yang sangat kita kenal. Dikatakan begini, karena itu aku berkata kepadamu, apa saja yang kamu minta dan doakan, apa saja ya, yang kamu minta, yang kamu mau, yang kamu kehendaki. Kira-kira begitu arti paling sederhananya ya. Apa saja yang kamu minta dan doakan. Sama-sama kita baca deh kata percayalah. 2, 3. Percayalah bahwa kamu telah menerimanya, maka hal itu akan diberikan kepadamu. Ada dua kata di sini kan. Minta dan doakan dan percayalah. Minta doa mesti pakai mulut, berkata. Tidak ada. Saya gak bisa loh minta sama istri saya diem saja. Lalu dia gak kasih saya marah. Istri pasti protes, loh kamu gak minta, gak ngomong kok. Kamu gak berkata apa-apa. Kenapa kamu marah sama saya? Coba orang di sekitar saya minta sama saya, diem mulutnya dikunci, diplester. Ya gak ngerti dong saya. Bukan berarti saya berkata Tuhan gak ngerti, gak tahu. Tapi Tuhan berkata ayat ini disuruh minta kok. Tuhan senang Anda ngomong walaupun dia tahu di hati saudara. Berkata itu wujud percaya kita. Aku percaya sebab itu aku berkata-kata. Makanya kalau kita doa minta sama Tuhan, kita percaya bahwa ini penting ya. Percayalah bahwa kamu telah menerimanya, maka hal itu akan diberikan kepadamu. Kapan diberikan? Yang belum terjadi, terjadi waktu kita berkata. Jadi pada waktu kita berkata, kita tuh percaya kita udah menerima. Padahal belum menerima. Padahal mujizat belum terjadi, berkat belum datang, keajaiban belum kita alami. Tapi waktu kita berkata, kita percaya di hati, aku telah menerimanya. Bukan akan. Coba munculkan ayat ini, penasaran saya saudara ya. Coba saya penasaran, saya baca ulang sekali lagi. Lihat Alkitab ini saudara ya. Saya baca ya, karena itu aku berkata kepadamu. Perhatikan, apa saja yang kamu minta dan doakan. Perhatikan, percayalah bahwa kamu telah. Bilang sama-sama saya, telah. Iman percaya itu mesti telah, bukan akan. Saya kurang ngerti bahasa Inggris. Tapi saya tahu ini bentuknya bukan future tense. Bukan bicara masa depan, akan. Oh enggak, waktu kita ngomong kita percaya telah kok. Padahal belum loh. Bukan future tense, bukan akan. Tapi telah. Percayalah bahwa kamu telah. Padahal belum terima mujizat. Berkat belum datang, doa belum dijawab. Tapi waktu kita berkata dengan iman, itu kuasa terkumpul. Berlipat ganda kuasa Tuhan. Ketika kita lepaskan dengan percaya. Kita percaya, aku telah menerimanya. Aku telah menerimanya. Saudara berani gak berkata, itu butuh keberanian iman ya. Doa profetik bukan doa merengek-rengek. Bukan doa yang memohon-mohon, oh Tuhan. Bukan begitu. Doa profetik itu doa yang dengan iman, gagah banget. Doa yang dengan percaya dia mengatakannya. Karena belum menerima seolah telah menerima loh. Aku percaya Tuhan bahwa aku sudah diberkati Tuhan. Hari ini kalau aku buka toko, Tuhan akan kirim langganan dalam nama Yesus. Suamiku yang dibawa sama Wewe Gombel, hei Wewe Gombel, dalam nama Yesus lepaskan suamiku. Dalam nama Yesus suamiku pulang. Bagaimana dengan nasib saudara? Saudara, lihat Tuhan untuk mengubah Abraham. Saya mau terangkan dulu di sini karena waktu jalan terus saudara ya. Lihat Abraham. Abraham itu sebelum namanya Abraham, namanya Abram kan. Bagaimana caranya Tuhan merubah Abram dan Sarai itu punya anak. Karena sudah tua, Abram 100 tahun dan istrinya mandul sudah tua. Gak mungkin mustahil punya anak. Tapi Tuhan berkata kamu punya anak. Nah bagaimana caranya Tuhan itu memberikan anak lewat mujizat. Pakai perkataan profetik. Ngerti maksud saya? Nama Abram dirubah Abraham.
Abraham artinya bapak banyak bangsa. Sarai dirubah namanya. Kamu namanya bukan lagi Sarai sekarang. Sarah. Abraham panggil dia Sarah. Sarah artinya ibu dari bangsa-bangsa. Kelihatannya gak cocok deh namanya buat Abraham. Gak cocok namanya Sarai diganti Sarah. Sudah tua mandul, gak sesuai. Berat itu nama. Tua ya tua, mandul yang mandul gak bisa punya anak. Tapi Tuhan kasih mujizat lewat perkataan profetik. Sejak hari itu Sarah memanggil suaminya adalah Abraham. Papa Abraham. Papa ini bapak banyak bangsa. Tiap hari loh. Tiap hari manggil berapa kali. Papa ini bapak banyak bangsa. Bapak banyak bangsa. Abraham panggil istrinya. Mama Sarah, kamu ini ibu dari bangsa-bangsa. Dan betul terjadi loh. Betul terjadi. Sama dengan Petrus. Petrus itu namanya Simon, bulu yang terkulai. Anda tahu Simon itu orang yang pelin-pelan perkataannya gak bisa dipegang. Pagi bisa ngomong A, sore bisa ngomong B. Orang Jawa punya bahasa keren. Apa bahasanya itu ya? Esok dele, sore tempe. Pagi dele, ya berapa jam kemudian sore udah jadi tempe dia. Berubah kan. Simon orang gampang berubah. Gak bisa dipegang, licin ini orang. Jadi kemudian Tuhan robah dia menjadi batu karang. Dikasih nama gini. Namamu bukan lagi Simon sekarang. Namamu adalah Petrus, Petra. Petrus, batu karang namamu. Padahal gak cocok. Nama Petrus mah gak cocok buat Simon. Sebab orangnya pelin-pelan gak bisa dipegang, gak punya pendirian. Simon itu orangnya lemah. Gak cocok nama batu karang. Tapi Tuhan bikin orang ini jadi batu karang. Pakai perkataan profetik. Yesus panggil dia, Petrus kamu batu karang, kamu batu karang. Murid yang lain berkata profetik, kamu batu karang. Jadi sungguhan batu karang. Ketika dia khotbah singkat kata 3.000 orang bertobat. Orang yang gagal nasibnya berubah jadi berhasil. Orang yang gagal jadi diberkati. Punya atau istilah saya. Ya kalau istilah saya tangkaplah begini seenaknya saudara gini. Kalau kita mau bicara nasib, kan nasib di dunia ada kan. Kalau kita bicara nasib, memang di Alkitab tidak ada bicara nasib. Kalau nasibmu jelek-jelek terus, nggak ada nasib begitu. Tapi kalau kita pakai bahasa dunia, saya pakai bahasa yang di luar tembok gereja sana ini loh. Kalau kita boleh ngomong soal nasib, lewat perkataan profetik, Tuhan bisa memberi nasib yang baru sama saudara. Nasib yang gagal jadi berhasil. Nasib baru, nasib baru, nasib baru. Terima nasib baru lewat perkataan profetik. Yang kalah, hancur terus Pak saya dagang. Terima nasib baru dengan perkataan profetik. Mulai hari ini dalam nama Yesus, aku orang yang diberkati Tuhan. Aku orang yang berhasil, aku orang yang diberkati Tuhan. Aku ini satu keluarga, keluarga yang berbahagia. Masa depanku, pekerjaanku penuh dengan pengharapan. Gilang gemilang, cemerlang adanya. Nasib baru akan terjadi. Lewat apa? Perkataan profetik. Merubah yang belum terjadi akan terjadi. Ketika ada percaya di hati mengatakannya dengan iman. Itu kuasa Tuhan dilepaskan loh. Semakin besar iman percayamu. Semakin berlipat kali ganda kuasa Allah bekerja. Saya sebetulnya masih ingin jelaskan nih ayat 42, 43. Tapi waktu kan udah cukup. Saya mau cerita pendek satu kata. Kalau kebablas sedikit waktunya mohon maaf. Saya tahu ada sibuk ya pagi ngurus kerja dan segala macam. Urus anak sekolah daring ya saya juga sama seperti itu saudara ya. Saya pernah baca sebuah cerita kemarin referen pastor siapa itu namanya Yonggi Cho ya. David Paul Cho Yonggi meninggal dipanggil Tuhan. Hamba Tuhan yang luar biasa. Beliau pernah penggembalaan gerejanya menjadi gereja terbesar di dunia. Hampir 800.000 atau 1 juta jemaat terbesar di dunia. Dulu itu kita bicara mungkin sudah puluhan tahun yang lalu terbesar. Tapi Anda mesti tahu abad ini sekarang ini gereja terbesar ada di Nigeria. Ada seorang pendeta gembala namanya E. Adeboye. Itu gerejanya saja gereja gedung hall utama. Gak usah ngomong gedung sekolah minggu. Kita enggak ngomong gedung kantor, parkir, enggak. Kita ngomong gedung utama. Gedung utamanya saja, hall utama atau jemaat ibadah sebelum masa pandemi. Itu 900 hektar. Anda tahu berapa jemaatnya? 8 juta orang jemaatnya. Anda baca tentang autobiografinya
pendeta Adeboye. Jemaatnya 8 juta loh. Coyogi 800.000, 1 juta. Ini 8 juta, 8 kali lipatnya. 8 juta, 900 hektar gedung utamanya. Anda tahu? Kalau hamba Tuhan Adeboye di depan berkata haleluya. Itu di depannya dia tuh jutaan orang menyambut berkata haleluya. Itu jutaan orang berkata haleluya. Itu hadirat Tuhan, kuasa Tuhan apa gak langsung nyamber kayak apinya berbensin saudara. Sebab itu setiap ibadah lawatan Tuhan dahsyat luar biasa. Gereja yang digembalakan Adeboye terus berkembang. Setiap berkata haleluya disambut jutaan orang. Kayaknya antusias banget ya ibadah di gereja begini. Pendeta yang gak semangat jadi semangat sih kalau gereja khotbah di gereja kayak begini 8 juta orang. Tapi tahukah Anda masa kecil Adeboye itu anak kecil yang super miskin. Kalau orang kaya berkata miskin, ya miskinnya orang kaya seberapa sih ngomongnya. Tapi kalau orang miskin berkata keluarga mamanya Adeboye miskin, berarti super miskin dong. Orang miskin bilang mereka miskin, berarti di bawah kemiskinan. Memang sangat miskin. Tapi luar biasa singkat kata pendek. Mamanya itu bukan, rupanya mamanya begini. Kaya dalam iman, kaya dalam percaya pada Tuhan, limpah dalam iman. Mamanya gak pernah berkata gini, kasihan kamu Adeboye, kamu orang susah, kita orang susah. Makanya lu jangan cepat-cepat nikah, nanti kasihan cucunya mama, nanti juga gak punya kayak kamu, enggak. Mamanya limpah dengan iman. Tahukah Anda, baca itu bukunya Adeboye. Setiap kali malam mau tidur, mamanya tumpang tangan sama Adeboye. Ini kembang, tapi saatnya Adeboye ditumpang tangan berkata, ya nanti saatnya kamu berkata akan disambut sama jutaan orang. Setiap kamu berkata, jutaan orang menyambut perkataanmu setiap malam. Saudara, ini orang susah, ini orang miskin. Tapi bisa berkata sama anaknya, nanti setiap kali kamu berkata, jutaan orang akan menyambut perkataanmu. Banyak orang menyambut perkataanmu. Saudara, rasanya gak masuk akal ya. Tapi begitu Adeboye dewasa yang tiap malam didoakan sama mamanya. Ternyata yang dilepaskan perkataan profetik, perkataan doa sama mamanya yang dulu belum terjadi. Sekarang di tahun ini sudah terjadi. Mama yang hebat, saya berdoa Anda jadi papa yang hebat. Kamu jadi mama yang hebat untuk anak-anakmu. Orang tua itu pahlawan anak. Kamu juga bisa pahlawan cucu barangkali. Doakan. Kemarin ada satu pendeta senior. Karena saya kemarin, saya pikir saya bukan salah ngomong saudara ya. Karena memang ada orang umur 90 tahun sampai 100 tahun memang udah rusak kan badannya gak bisa apa-apa. Ya, menderita gak bisa bikin apa, makan pun dibantu. Meninggal buat orang seperti itu indah kan. Daripada dia menderita. Ada om telepon sama saya, Yohanes. Saya panggil, oh ya om, saya kenal sama om ini. Saya kaget saudara, saya jadi ingat om ini. Umurnya 92 tahun, om masih sehat, om masih kuat. Yohanes, apa yang om mesti buat supaya menyenangkan Tuhan? Saya kasih tahu sama om ini juga pendeta senior saudara. Tanya sama saya yang muda, rendah hati om ini berarti saudara ya. Apa yang om mesti buat gitu ya. Saya katakan gini, om doakan pekerjaan Tuhan. Roh Allah supaya bekerja. Doakan pendeta-pendeta, oh gitu Yohanes, iya om. Om ini 92 tahun saudara. Anda bisa dengan perkataan saudara itu mengubah keadaan. Duniamu bisa berubah. Nasib baru bisa berubah. Seperti Adeboye. Itu nasibnya buruk. Berubah jadi baru luar biasa. Perkataan profetik. Apa yang belum terjadi. Dengan iman kita katakan akan terjadi. Saudara diberkati Tuhan pagi ini dengan firman Allah. Praktekkan firman Allah. Ya lakukan firman. Maka Tuhan akan melakukan perkara besar dalam hidup kita.